Ya baik, alhamdulillah pemirsa Gamalama TV, teman kalbu kembali lagi di segmen kedua ini, dan tentunya masih dengan narasumber Haji Dr. Andus Adam Ma'ruf, Kepala Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan juga Ibu Haja Sida Bahmid dari Forum Penyuluh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Baik, seperti janji saya di segmen sebelumnya, di segmen ini kita akan bertanya ya. Tentunya Anda punya pertanyaan yang sudah Anda simpan. Sekarang saya buka kesempatannya, siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Suryaningsih dari perwakilan Prima DMI Maluku Utara. Langsung saja di sini pertanyaan saya, bagaimana cara memulihkan kembali perilaku anak yang buruk terhadap perilaku anak yang buruk yang seringkali mencontoh pada tayangan di internet. Misalnya yang sering kita dapati di lingkungan kita, anak-anak kecil itu menggunakan misalnya gadget atau handphone, itu tidak pada semestinya pada usianya. Jadi anak kecil itu dia menggunakan misalnya game online. Game online itu kan seringkali yang kita dapati di sini, anak-anak itu sering menggunakan bahasa yang tidak semestinya pada usia tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, ini cocoknya nanti dijawab oleh Pak Kabit ini ya. Ini anak dengan mudahnya menerima konten-konten ya di HP ya, tidak sesuai dengan usianya. Ini bagaimana? Terima kasih. Gini. Tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa era ini adalah era digital. Dan kita juga tidak punya kewenangan untuk melarang anak-anak menggunakan digital. Maka tentu saja ada tugas orang tua ini. Pertama adalah betul-betul yang saya sebutkan tadi, kita mampu membangun tradisi dalam kehidupan beragama itu yang positif-positif. Salah satu di antaranya itu, bagaimana HP itu kalau pada hal tertentu bisa di-scan, itu sebelum diberikan kepada anak. Selama program-program itu bisa kita antisipasi. Nah itu. Yang kedua, ya memberikan pemahaman terhadap anak, atau memberikan contoh bahwa penggunaan HP itu pada hal-hal yang positif. Memang agak susah sulit sekali karena keadaan sudah terbuka di era digital ini. Nah, tetapi kalau menurut saya, kalau kita coba membaca beberapa tradisi kehidupan, sebenarnya kuncinya ada pada orang tua. Ada sebuah istilah yang sangat filosofis sekali. Disebutkan begini dalam bahasa Arab. Mata yastakillu dillu, mata yastakimmu dillu wal udu a'waj. Ini kalau orang-orang loloda mengkali tak paham ini. Yang berbunyi begini, kapan bayangan itu dia lurus kalau batangnya bengkok. Nah, kalau seandainya orang tua ini selalu hidup disiplin dengan tradisi agama yang bagus, dia juga dalam menggunakan HP ini di hal-hal yang positif, ya toh, apa saja dilakukan yang positif itu akan terpengaruh terhadap lingkungan di mana dia hidup. Ya, tadi kan saya sebutkan bahwa kondisi kita tidak bisa melarang ini. Sistem sebuah kehidupan yang begini luar biasa. Yang membantu adalah bagaimana pengaruh harisma orang tua. Nah, ya, kaidah tadi mengatakan kapan bayangan itu dia lurus kalau batangnya bengkok. Bayangan ini dia bengkok, pasti batang bengkok. Matahari kanal bengkok dia. Begitu toh. Tapi kalau bayangan itu dia lurus, tentu batangnya lurus. Nah, sama dengan orang tua. Selingkuh tipis-tipis. Kan begitu caranya. Tukang bafoya. Di dunia sekarang ini bafoya menjadi tren ini, Allahu Akbar ya. Ibu-ibu sekarang ini saya jadi bingung nih tumpu orang tua sekarang ini. Justru lebih nakal daripada anak-anak. Jadi itu
Orang tua harus hidup betul-betul. Pertama adalah meyakini tentang sebuah sistem kehidupan yang dikendalikan oleh yang kuasa ini. Dalam Quran dikatakan bahwa falhamaha fujuraha wa taqwaha. Fasilitas Tuhan yang sudah diciptakan. Tinggal ngana pilih, ya kalau yang baik maka pengaruh terhadap yang baik. Ngana pilih yang jahat, pengaruh terhadap yang jahat. Teknologi itu bagus, tapi ada efek negatifnya. Kalau yang mengendalikan HP itu terbaik, pasti berpengaruh terhadap anak-anaknya. Jadi kunci yang menurut saya adalah disiplin hidup, membangun tradisi beragama secara baik, menanamkan keyakinan dan memberikan pembekalan terhadap anak-anak dengan pendekatan teknologi yang positif. Ini kondisi yang serba guna nih. Oleh karena itu, ya kalau maaf saya tidak berarti tidak mencoba berbeda pandangan dengan orang. Islam ini kan sebuah sistem kehidupan yang begitu rapi. Kita tidak perlu menolong Islam, kita tidak perlu menolong Allah, menolong agama Allah lah, menolong Islam kita berdakwah untuk membela Islam, tidak perlu dibela. Tugas kita bagaimana menangkap api Islam itu, tradisi kehidupan beragama itu untuk mengikuti sistem ini. Kalau kita mampu berada pada posisi itu, biar apa lagi anak-anak tetap berada pada posisi ya gimana. Quran bilang begini, coba ngomong periksa ayat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. At-Tahrim. Ya wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga. Kata ku itu secara teks itu artinya kekuatan. Tapi ulama konten mengatakan bahwa ku di sini adalah pembekalan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan iman yang kuat. Itu tertanam. Bahkan ada ulama menyatakan anak-anak itu selalu disuruh membaca Quran itu terus, ambil air wudhu itu terus. Hal-hal yang negatif datang akan dia tolak dengan sendiri, spiritualnya menolak. Banyak orang seperti itu. Tapi kalau umpama pada dirinya kotor, segala hal bisa masuk. Memang ini tidak rasional, sangat tidak rasional. Tapi inilah rahasia daripada kebesaran agama Islam. Jadi kuncinya itu tadi saya katakan bahwa mata yastaqimmu dil'u wal udu a'waj. Kapan bayangan itu dia lurus kalau batanya bengkok. Marilah kita membangun keyakinan yang kuat, membangun tradisi beragama yang cerdas, membekali anak-anak dengan teknologi, dengan mencoba mengikhtiarkan tadi mengeliminasi hal-hal yang negatif itu. Karena kita tidak bisa hindari. Saya kembalikan. Iya, baik ya, luar biasa. Memang intinya adalah di keluarga ya. Orang tua itu menjadi harus membangun karisma yang benar agar diikuti oleh anak ya, seperti itu. Baik, kita akan break dulu sebentar ya. Masih ada beberapa segmen lagi. Pemirsa Gamal TV jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Taman Kalbu akan kami lanjutkan masih dengan tetap sesi tanya jawab setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.